nabiyina linusolli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Untuk yang masih sakit, Pak Asa doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Mari kita doakan. Al-Hadiniyah, Kulina Salihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, pertemuan kita hari ini adalah tentang tata krama ya. Khalid sudah gabung. Tata krama norma atau aturan yang disepakati dalam pergaulan antar manusia dan dilakukan oleh siapapun dimanapun sejak kita masih kecil, sejak sekarang. Norma itu bisa diartikan sebagai, atau tata krama itu artinya aturan-aturan yang harus kita praktekkan ya. Istilah lain dari tata krama itu adalah etika atau adab moral ya. Oke, untuk selanjutnya nah ini tidak perlu untuk kalian ketahui, saya aja. Tata krama itu sikap, perilaku, dan tutur kata baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma setempat dan syariat Islam. Sikap itu artinya gestur tubuh kita ya. Kalau perilaku adalah tingkah laku kita, tutur kata adalah kalimat-kalimat kita yang keluar, begitu ya. Nah itu harus sesuai dengan syariat Islam. Sikap, perilaku, dan tutur kata yang baik dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib serta cinta jiwa ilahi dan kemanusiaan. Jadi kalau kita berpedoman pada sikap dan perilaku dan tutur kata yang baik, maka diri kita menjadi lebih baik. Misalkan kita tahu bahwa jam masuk untuk PAI kelas 9 di kelas hari Kamis itu 9.50 ya. Lalu kita gabung dulu 9.45 misalkan. Nah, itu sudah menunjukkan sebuah disiplin yang baik karena posisinya tidak telat, tapi posisinya menunggu untuk memulai pelajaran. Itu sesuatu yang baik. Misalkan kalau kita sudah mau sholat zuhur itu kan jam 12-an lebih gitu. Pas azan, sebelum azan kita duduk di masjid atau kita menunggu azan, kemudian pas azan kita mendengarkan azan, lalu kita menunaikan sholat sunnah, kemudian kita qomat, kemudian kita sholat. Nah itu seperti itu. Jadi ada proses menunggu itu sesuatu yang sangat baik secara ini ya, secara takrama itu. Kalau dalam urusan sholat. Kalau misalkan dalam urusan sekolah, kalian datang lebih awal. Nah itu sudah menunjukkan tata krama yang baik. Sudah menunjukkan etika atau aturan yang baik buat kalian. Kalian menunjukkan disiplin. Misalkan kalian masuk jam sekian, keluar jam sekian, atau sesuai, kalau Pak Asa misalkan memulai tadi jam 9.45, harus beresnya adalah nanti 10, misalkan 10.50 dan sebagainya gitu ya. Ya sesuai dengan waktu yang ditentukan sekolah ya. Jadi jam masuk, jam keluar, jam beres dan sebagainya harus sesuai. Mengisi kehadiran dan mengikuti tahapan langkah pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke. Ini ya, jika ada Zoom meeting maka bersikap sopan dan tidak ngobrol atau tidak ribut. Oke, ini yang udah biasa kalian ketahui ya. Tata tertib yang telah dilakukan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, kita ketahui. Nah, kita akan memulai dari tata krama kepada orang tua. Karena tata krama itu banyak sekali, tapi kita akan mulai pada orang tua. Ini ayat Al-Quran, Al-Isra ayat 23. Al-Isra itu disebut dengan surat Bani Israel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takallahuma uffin
fala taqul lahuma uffin wala tanhar huma wa qul lahuma qaulan karima. Kita terjemahkan, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, ala ta'budu, memerintahkan kamu, ala ta'budu, jangan menyembah, illa, kecuali, selain, iyahu, kepadanya, selain Allah Ta'ala, maksudnya selain dia, maksudnya Allah. Wabil walidaini. Gunawan sudah bergabung, ya, aduh, kalau ini jadi begini. Wabil walidaini, dan kepada, dan hendaklah kamu berbuat baik, ihsana, berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak. Walidaini itu artinya dua ibu bapak kita, ya, ibu bapak kita. Ihsana, dengan sebaik-baiknya. Oke. Imma yablughanna indakal kibara, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, artinya pemeliharaan itu artinya berada dalam rumah kita. Nanti kalau kita sudah dewasa, kalau kalian sudah dewasa, sudah menikah, kan orang tua kita sudah tua, ya, sudah manula, kakek, nenek-nenek dan sebagainya. Nah, pasti akan berada dalam rumah kita atau rumahnya saudara kita, kakak dan adik kita, begitu, ya, kayak gitu. Nah, kalau mereka sudah berumur lanjut dan berada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, itu tidak boleh. Membentak juga tidak boleh, ya. Misalkan gini, kalau ada orang tua bilang, si bawah mah, misalnya, itu udah sesuatu yang tidak baik menurut Al-Qur'anul Karim atau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 2-3. In kabarahanahuma wa aw kilahuma faqula taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Kata-kata mulia itu artinya kata-kata yang menyenangkan, yang membuat orang tua kita tidak tersinggung, membuat orang tua kita tidak kecewa, tidak tersakiti, begitu, ya. Dan kita juga kan tidak enak, ya, kalau ada orang yang mengatakan kata-kata yang menyakitkan pada kita, kan. Nah, karena itulah kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, yang menyenangkan, yang tidak menyakiti atau yang tidak mengandung kekecewaan, gitu. Nah, ini ayat Isra, surat Isra ayat 23 ini, surat Al-Isra ayat 23 ini adalah ajaran pada kita untuk tata krama, hormat, sopan santun kepada orang tua. Nah, apa di sini yang harus kita ambil pelajarannya? Satu, bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu maupun bapak. Gimana kalau bapak kita sudah tidak ada, sudah wafat, atau salah satu di antara keduanya sudah wafat, maka kita bisa tetap masih berbuat baik. Yang pertama, kalau kepada orang yang sudah wafat, berbuat baiknya adalah kita dengan rajin mengirimkan doa. Misalkan kita, ya Allah, saya membaca surat Yasin, pahalanya untuk ayah saya, bacakan surat Yasin sampai beres, gitu. Atau misalkan pergi ke kuburannya, kemudian kita berdoa di kuburan dan sebagainya. Itu bentuk dari hormat atau tata krama kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau tata krama kita kepada orang tua yang masih ada, yang masih hidup, kan banyak sekali caranya, ya. Satu di antaranya misalkan kita jangan membuat marah, membuat jengkel, atau membuat sakit hati, tapi harus sebaliknya adalah harus membuat orang tua kita itu jadi menyenangkan, jadi senang, jadi merasa tentram dengan keadaan kita dan sebagainya. Dicontohkan oleh dalam Al-Quran ini, dalam Al-Isra 23 ini, janganlah kamu mengatakan apalagi membentak. Jadi kalau kita berkata atau kita mau diskusi atau ngobrol sama orang tua, kita tidak boleh membentak atau mengatakan si mama mah bodoh, si mama kurang kuper, misalkan. Itu jangan.
Harusnya kita cari kata-kata yang bagus. Jadi inti dari Al-Isra ayat 23 ini adalah berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Oke? Jangan mengatakan perkataan kepada kedua orang tua. Jangan membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia kepada orang tua. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Wa id akhadna mitsaqa Bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Oke. Pak Asa kasih tanda dulu ini kata kuncinya di sini. Oke ya. Yang merah itu ya. Wa in akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakini wa qulun linnasi husna wa qimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Oke, gini ya. Nah, ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Bani Israel itu orang-orang Yahudi ya. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Artinya kita harus menyembah kepada Allah. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada orang tua. Oke, ya, kepada orang tua. Kepada kaum kerabat, saudara-saudara kita. Anak-anak yatim, orang yang sudah kehilangan orang tua, satu di antaranya, misalkan kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya, itu disebut dengan yatim. Kalau yatim piatu artinya dua-duanya sudah tidak ada. Dan orang-orang miskin, artinya orang yang tidak punya secara ekonomi lemah ya. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah ini kata waqulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Oke, kata-kata yang baik itu apa? Kata-kata yang tidak menyinggung, tidak membuat kecewa. Oke, ya. Kemudian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Oke. Kemudian kamu tidak mau. Tetapi di antara kita itu, di antara kalian, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Baqarah 83 ini, tidak memenuhi itu. Tidak memenuhi yang tadi disebutkan itu, kecuali hanya sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Artinya, yang tadi adalah misalkan menyembah Allah, kemudian berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, sholat dan zakat, itu dilaksanakan oleh orang-orang itu hanya sedikit. Sedikit orang yang melaksanakan itu. Jadi tidak banyak orang yang melakukan itu. Gitu. Dan berpaling itu artinya sesuatu yang menghindar, nggak mau aja melakukan, atau menganggap bahwa itu tidak berguna yang disebutkan tadi itu. Oke. Ada pertanyaan dulu di sini? Kalau ada pertanyaan boleh di chat, boleh langsung bicara ya. Arti dari tulisan merah itu Pak? Gimana? Arti yang tulisan merah itu Pak? Wabil walidaini ihsana. Iya Pak. Yang artinya adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Siap Pak. Oke ya. Surat 49 ayat 2. 49 itu kalau nggak salah Al-Hujurat ya. Bahasa maaf tidak cantumkan ini ya. 7 Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi.
dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Ini. Oke. Dahulu, jadi kalau baca ini ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Apa yang dimaksud dengan meninggikan? Ada yang mau bisa menjelaskan? Meninggikan suara, membentak gitu, atau juga berteriak. Nah, bisa juga diartikan berteriak. Tetapi makna lain dari meninggikan ini artinya dia membantah. Membantah. Jadi ketika Rasulullah SAW belum beres bicara, langsung dia nyaut lagi begitu. Ya. Jadi dulu ada orang yang seperti itu juga kepada Rasulullah SAW. Yang tidak sopan lah istilah kita. Tidak ada tata keramanya. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras. Nah, kata keras di sini maknanya bukan teriak, tetapi kata-kata yang menyakitkan, yang membuat tidak enak hati gitu. Kata-kata yang membenci, kata-kata yang hinaan, caci maki gitu ya. Ada dulu juga orang-orang kepada Rasulullah SAW seperti itu. Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Jadi dianggap Nabi itu ya samalah seperti orang-orang biasa yang bisa dihina dan sebagainya. Padahal kan Nabi itu ya harusnya dihormati. Supaya kenapa kita tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh keras suara kita, tidak boleh menyakitkan kata-kata kita kepada orang lain itu. Kenapa? Karena kalau kita melakukannya, maka pahala kita, amal-amal baik kita oleh Allah Ta'ala akan dihapus. Akan dihapus. Jadi kita sudah menyimpan misalkan nilai 100. Ternyata ketahuan bahwa seorang di antara kalian itu melakukan kecurangan. Itu semua nilai bisa dihapus karena melakukan kecurangan, misalkan begitu. Begitu. Nah, dulu pada zaman Rasulullah SAW itu ada orang-orang yang seperti itu. Dia menentang suara Rasulullah SAW, mendebat, kemudian meninggikan suara, atau mencaci maki, menghina, dan mereka tidak sadar dengan melakukan seperti itu, maka pahala yang ada pada dia, kebaikan-kebaikan pada dia itu dihapus. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini sebaliknya tadi. Kalau orang yang tadi meninggikan suara, keras suaranya kepada Rasulullah SAW, maka akan dihapus pahalanya oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau dia bersikap baik, berkata-kata baik, merendahkan suaranya, tidak membentak, tidak keras, lembut kepada Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang bertakwa dan juga mendapat ampunan dan pahala yang besar. Nah, gitu ya. Kalau orang yang bertata krama dengan baik, maka dia akan dapat ampunan dan pahala yang besar. Kalau dia bertata krama yang buruk, maka dia akan terhapus pahalanya, bahkan dosa. Gitu. Oke, ayat yang selanjutnya Al-Hujurat 4. Al-Hujurat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, ini ya.
Jadi dulu juga ternyata ada orang yang suka manggil-manggil kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berada dalam rumah. Jadi luar tuh seperti kita nyampur kepada teman kita ya, teriak misalkan, Sadra, begitu ya, gitu. Nah, kan masa kepada Rasulullah SAW memanggil Muhammad, gitu misalkan gitu ya. Padahal Rasulullah SAW ada di rumah, sedang beristirahat dan sebagainya. Artinya kan terganggu ya. Kalau misalkan tiba-tiba lagi istirahat, kita dipanggil-panggil kan terganggu ya. Nah itu. Jadi kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya tidak mengerti karena mereka harusnya tidak seperti itu. Harusnya menunggu dulu Rasulullah SAW. Jam keluar Rasulullah SAW di masjid itu misalkan kapan gitu. Jadi pas saat ada itu barulah kemudian orang bisa bertanya, bisa berdialog dengan Rasulullah SAW atau misalkan bisa menyampaikan kebutuhan, keperluan dan sebagainya. Nah, pada zaman Rasulullah ternyata ada juga orang yang tidak baik itu terhadap Rasulullah SAW. Oke. Dari beberapa ayat-ayat tersebut, maka perlu kita rinci sedikit bahwa ciri sopan dan santun itu tidak mengucapkan perkataan dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Ciri sopan santun atau tata krama itu adalah tidak mengucapkan atau tidak mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tadi seperti kita tahu membentak, apalagi tadi keras, meninggikan, terus memanggil-manggil dari luar rumah, begitu, tanpa sopan dan sebagainya. Itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dilakukan, maka itu menjadi dosa. Kemudian, dalam perkataan, tata krama kita, sopan santun kita dalam perkataan itu, satu bahwa berkata-kata itu harus dengan kalimat atau ucapan yang indah, yang menyenangkan. Tadi Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Ya. Jadi harus dengan kata-kata yang indah, menyenangkan. Bukan kata-kata indah itu dengan puisi, bukan, tapi kata-kata yang tidak menyakitkan. Dua, dalam perkataan kita harus berkata-kata dengan kalimat atau ucapan yang mulia. Oke ya, yang mulia itu yang menyenangkan, yang tidak menyakitkan orang lain yang diterima. Ketiga, berkata-kata dengan kalimat atau ucapan yang lemah lembut. Qaulan layyina. Ya sama, artinya tidak menyakitkan, tidak membuat kecewa. Oke, yang terakhir, dalam perbuatan ada tata krama juga. Yang pertama adalah tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Oke ya, tidak membanggakan karena dia misalkan jago matematika, sangat tidak sombong juga, gitu ya. Tidak membunuh dan tidak melakukan perbuatan keji. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa melukai orang lain. Atau yang keji itu, perbuatan keji itu perbuatan yang dilarang. Misalkan hal-hal yang melanggar norma. Mencuri, mengambil makanan teman, berbohong, atau misalkan jangan sampai ya melakukan minum-minuman keras, gitu, atau misalkan berzina. Kalau pengantar berzina ya pacaran, gitu ya. Begitu. Karena pacaran itu tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Rasulullah SAW tidak pacaran dulu, begitu. Jadi memang di luar ajaran Islam. Ya, artinya orang kalau mengikuti di luar ajaran Islam ya artinya tidak beragama Islam. Ketiga adalah tidak membalas perbuatan buruk dengan yang buruk lagi. Tidak membalas perbuatan buruk dengan yang buruk lagi. Nah, kalau di antara kita itu ada yang membenci kita, misalkan seseorang, ada orang namanya Fulan, kemudian dibenci sama Fulanah, ya. Maka si Fulan itu kalau jadi dia orang baik, maka dia tidak akan membalas ya, dibenci itu. Dia malahan nanti akan mengkonfirmasi, menanyakan kenapa sih kamu membenci, gitu. Nah, kalaupun misalkan memang ada kesalahan, dia akan meminta maaf. Tapi kalau dia tiba-tiba dibenci dan sebagainya dengan tanpa alasan, dia akan mencuekan atau memaafkan saja, aku maafkan dia atas kesalahan. Itu sebenarnya lebih baik. Tapi kalaupun kita misalkan mau membalas, kalau membalas harus dengan balasan yang sama, yang setimpal. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke ya. Al-Fusilat ayat 34,
tidak membalas perbuatan buruk dengan yang buruk lagi. Kalau ada orang yang tiba-tiba di jalan ada yang lempar, ada orang gila lempar pada kita, kemudian kita lempar lagi, itu sesuatu yang tidak baik. Harusnya kita tidak baik, tidak membalasnya, harusnya kita hindarkan saja. Oke. Oke. Ini yang tadi aja. Nah, ini komunikasi dalam Al-Quran, berkata-kata dalam Al-Quran, kaulan sadida, harus kaulan baliga, kaulan karima, kaulan layina, kaulan maysura, kaulan ma'rufah. Ini tidak perlu kalian catat ya. Ini lebih dalam lagi. Yang ini aja, yang tadi itu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh kalian sampaikan. Kalau tidak ada, Pak, saya akan cukupkan saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum.